Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai lagi kajian hadis hari Senin setelah kita lanjutkan selama bulan Ramadan. Dan mulai sedikit saya mengulang yang lalu dari apa yang saya sampaikan, mungkin perlu saya ulang lagi, yaitu bab al-mukhiruna humul mukillun. Mereka yang banyak-banyak itu mereka yang bersedikit-sedikit. Nah, maksudnya apa? Kita baca. Nah, ini apa yang maksud dengan banyak-banyak dan apa yang dimaksud dengan bersedikit-sedikit. Di dalam surat Al-Hud ayat 15 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini tetap diambil dari Sahih Bukhari. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia berzinah dan zinah perhiasan-perhiasannya. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim, saya akan memberikan kepada mereka a'malahum fiha, balasan dari pekerjaan mereka di dunia itu. Bahwa fiha itu maksud mereka sama sekali tidak akan dirugikan. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Yang tidak enaknya yang belakangnya ini, mereka itulah orang-orang yang tiadalah bagi mereka di akhirat kelak kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan kemudian bukan apa yang mereka lakukan dunia itu bakal makan tidak malu, dan apa yang mereka lakukan itu batil adanya. Nah, sepintas dari ayat ini kita bisa memahami Allah insya Allah tidak akan memenuhi jikalau seseorang menghendaki dunia. Oleh Allah akan dipenuhi. Hanya kadar banyak atau sedikitnya itu tergantung daripada apa yang kita usahakan. Artinya begini, sekalipun dia itu orang kafir, sekalipun dia itu orang munafik, sekalipun dia itu orang fasik, sekalipun dia itu orang baik, Allah tak beda-bedakan. Kalau dia mau bekerja untuk memperoleh dunia mereka, Allah tak memenuhi apa yang terjadi. Karena itu karena kalau sekarang lihat fenomena di sekeliling kita ini, orang sanggumun, yang oleh orang yang muslim itu suki-suki itu sudah dikatakan Allah. Jadi Allah memenuhi siapapun yang bekerja untuk dunia akan disampaikan dan mereka tidak dibutuhkan. Hanya yang lainnya terakhir saya katakan, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang adalah bagi mereka di akhirat kelak kecuali neraka.
Nah, dalam kitab Fathul Bari tentang bab al-mukfiruna humul mukilun dijelaskan ya, siapa yang dimaksud dengan al-mukilun. Maka disebutkan al-mukilun sering juga disebut dengan al-aqallun, yaitu al-aksarun. Al-mukilun itu ialah orang-orang yang beruji dan paling rugi, al-aksarun. Nah, lalu apa yang maksud dengan sedikit sana? Yaitu yang dimaksud dengan yang sedikit, al-mukilun itu orang yang bersedikit-sedikit. Apa yang maksud dengan sedikit sana itu? Yaitu yang dimaksud adalah sedikitnya pahala buat mereka, sedikitnya pahala buat mereka. Maka dengan mereka hanya mendapatkan sedikit pahala atau mungkin tidak punya pahala sama sekali, oleh karena itu sebetulnya mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Boleh saburu ini orang-orang pahala, mereka ngomong orang-orang sabur, orang-orang yang merugi. Al-mukilun, jadi yang dimaksud al-mukilun itu orang yang sedikit, itu sedikit yang dimaksud adalah sedikit dalam pahala yang berolehnya. Karena sedikit pahalanya, maka mereka disebut dengan orang yang merugi. Nah, kalau sedikit pahalanya, maka mungkin itulah yang dimaksud dalam akhir ayat tadi. Maka akhirnya mereka hanya akan beroleh neraka. Maka dari sini, lalu siapa al-mukfirun? Al-mukfirun berarti mereka yang berbanyak-banyak, yaitu berbanyak-banyak dalam pahala. Nah, jangan kemudian diartikan al-mukilun ini kiri-kiri, bukan. Yang dimaksud al-mukilun bukan sedikit dalam hal harta, tetapi sedikit dalam hal pahala. Dan al-mukfirun itu bukan yang berbanyak-banyak harta, tetapi yang dimaksud al-mukfirun adalah mereka yang banyak-banyak menghibur pahala. Gitu. Jadi judulnya. Nah, seperti yang saya tadi, maka dalam ayat maka yuridu hayat dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia itu, ialah orang yang dimaksudkan orang-orang yang bekerja hanya semata-mata untuk memperoleh dunia, yang malu diamali tawaf dunia, yaitu mereka-mereka yang di dalam amal-amalnya atau di dalam kerjaan-kerjaannya yang dimaksud hanya untuk memperoleh dunia. Maka pada orang ini akan disegerakan dunia yang diminta. Bahwa itu barang siapa menghadapi kehidupan dunia dan biasanya Allah akan merugikan mereka, akan dipenuhi apa yang menjadi keinginannya. Tetapi mereka itu al-mukilun, kelompok orang yang sedikit itu kenapa? Karena dia bekerja itu semata-mata untuk memperoleh dunianya, tidak menginginkan pahala. Artinya apa? Berarti bekerja bukan untuk ibadah, hanya semata-mata untuk memperoleh dunia. Nah, jadi maka itulah mereka yang bekerja untuk dunianya, yang tidak ada lain tujuannya kecuali hanya karena memperoleh dunia, dan tidak tergambarkan oleh mereka keinginan oleh mereka untuk memperoleh akhirat. Insya Allah penuhi, dan Allah akan memberikan kepada mereka. Perkara sedikit atau banyak yang diperoleh, itu besar. Ya, nah
kemudian dijelaskan dalam kitab Al-Bari itu bahwa yang mempunyai sifat bekerja untuk dunia itu dimiliki oleh dua. Yang satu jelas-jelas dimiliki oleh orang kafir. Yang namanya itu kayak orang kafir itu orang enak, pikirannya mau ibadah itu maksudnya enak. Jadi mata-matanya dia. Nah jadi sekali lagi kalau ada orang kafir kok dunia numpuk, ketika yang mukmin dunia kok rapatkan numpuk dulu. Itu semuanya kalau bekerja oleh Allah kan. Nah yang kedua adalah mereka orang muslim. Kalau yang tadi jelas mereka orang kafir, ekonomi, usaha dunia. Dan yang satu lagi adalah orang muslim. Ya, bagaimana itu? Saudara orang muslim termasuk al-ilmu. Bisa saja orang muslim itu masuk kelompok al-ilmu, orang yang sedikit pahalanya. Orang muslim yang bagaimana itu? Akan dikatakan dalam kitab itu bagi manjuroi bi amali minal muslimin, dan itu akan termasuk al-muqillun adalah mereka orang muslim yang di dalam amalnya itu hanya karena riya, hanya ingin memperoleh pujian dari sesama. Maka dua kelompok ini bisa dua-duanya menjadi al-muqillun, yaitu orang yang sedikit memperoleh pahala. Jadi orang kafir itu jelas. Yang itu adalah orang muslim, tetapi yang di dalam beramalnya itu hanya untuk memperoleh pujian dari sang manusia atau riya. Maka itu termasuk daripada al-muqillun. Lanjutan dari ayat bahkan kita masyarakat pihak bahwa ini merupakan ancaman yang ada di dalam ayat itu, yaitu diancam dengan neraka dan bahwa amal-amalnya itu menjadi batal. Artinya batal itu bukan tidak berhasil, tapi amal-amalnya ini menjadi dalam pandangan saya bukan menjadi amal yang berpahala. Jadi amalnya menjadi amal yang sia-sia yang tidak akan mendapatkan pahala. Dan sekali lagi itu dilakukan oleh atau dilakukan oleh orang muslim, tetapi di dalam beramalnya ini hanya dilandasi oleh riya, hanya karena ingin dipuji oleh sama manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, riya itu dalam ayat itu sudah disebutkan, apapun amal kita yang secara zahir namanya soleh, tetapi kalau kemudian dihinggapi oleh riya, ini akan menjadi rusak amal, batal. Ya, jadi, nah itu mungkin panjenengan pernah ingat celana yang cingkrang itu kan, celana cingkrang itu kan memang ada hadisnya. Celana cingkrang itu, jadi dasarnya hadis itu adalah barang siapa yang menyeret bajunya karena khuyala itu artinya sombong, ini diuji, maka Allah tidak akan melihat padanya. Nah, khuyala itu adalah sombong, ingin dipuji oleh orang. Itu menjadi sebab maka kita dilarang untuk berpakaian yang didasari kepada, meskipun di sana didasari dalam itu yang disebut sarung, bukan celana, sarung. Tetapi jangan kemudian kita mentah-mentah. Jadi hadis mengatakan sesuatu yang di bawah kolok itu benar. Ini hadis ini jangan kemudian kita mentah-mentah, tapi juga itu
komprehensif, melibatkan banyak hadis, sehingga kami tahu betul bahwa yang dimaksud dengan yang di bawah kolong itu di neraka itu adalah yang bagaimana. Itu. Sementara hanya ada yang mengatakan yang di bawah itu sing membeli rokok itu celana bukan, tapi tidak demikian. Insyaallah nanti pada kesempatan datang kita ungkap. Khalifah Abu Bakar itu pernah memakai jubah karena fisiknya Khalifah Abu Bakar itu kecil, kegedean jubah. Akibat kegedean, maka jubahnya itu kadang terseret, main celeng tengen, terus diunggahnya sing tengen, sing kiwa sing kemudian terseret. Kalau dinaikkan yang kiri, nanti yang kanan yang turun. Memang visinya harus tanya kepada Nabi, apakah ini termasuk final? Kata Nabi, tidak, karena tidak didasari oleh rialah, tidak didasari oleh keinginan riak, ingin dulu di sombong, ingin didasari oleh kesombongan. Kembali kepada hadis itu, jadi ancaman di ujung ayat itu ditujukan tentang pembatalan dari amal. Itu pertama adalah pada orang kafir, tapi juga pada orang muslim yang di dalam beramalnya itu adalah didasari oleh rasa riya, ingin dipuji oleh sama manusia. Itu dalam hal ini yang dimaksudkan batal bukan seluruh amal perbuatan yang batal, tetapi ada amal-amal yang disertai riya, itulah yang batal. Jadi misalkan saya melakukan pekerjaan A, amal soleh, salat, puasa, sebagainya. Tapi di sisi lain saya mungkin beramal soleh ketika melakukan sholat, puasa, zakat, ini saya betul-betul bisa menerapkan keikhlasan. Tetapi di amal soleh yang lain, itu ada terhinggapi riya, ingin dipuji. Nah, insya Allah ibadah sholat yang kita lakukan dengan ikhlas tadi itu sepi dari riya, tetap ya tidak batal. Tetapi ibadah yang kita lakukan berdasarkan oleh riya, inilah yang batal. Jadi tidak seluruhnya. Tiga mana yang disertai riya, ada kafir berdasarkan pada riya, ya kafir batal. Yang menyebabkan batal kan riyanya itu. Nah, dalam ayat yang lain di surat Al-Isra ayat 18-19, Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhkuran." Barang siapa yang menginginkan dunia, jadi sini istilahnya al-ajilah, yang bersegera. Yang dimaksud bersegera itu ya yang sekarang kita alami, yaitu dunia. Barang siapa yang menghindari dunia, ajjalna lahu fiha, kami segerakan baginya di dunia ini mana sa'u, apa yang kami kehendaki, liman nuridu, apa yang kami kehendaki dan untuk siapa yang kami kehendaki. Jadi siapa yang menghendaki dunia, maka akan kami segerakan ketika masih di dunia ini untuk hal-hal yang memang kami kehendaki dan untuk siapa yang memang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian akan kami jadikan bagi mereka jahannam, yaslaha madhmuman madhkuran, yang kelak akan mereka lewati secara tercela dan terusir. Wa man arada
Jadi lawan dari al-ajilah ini adalah al-akhirah. Wasa'alaha sa'yaha, dan melakukan upaya yang semestinya untuk memperoleh akhirat. Buah-buah mukminun, dan dia itu mukmin. Faulaika kana sa'yuhum mashkuran, maka mereka itulah yang upaya-upayanya itu akan menjadi mashkuran. Mashkuran itu diterima. Nah, ada balas dengan baik meninggal dunia. Mungkin perasaan kita sebagai manusia. Jadi ada seorang yang jelas ketika masa hidupnya itu tidak menunjukkan keimanan sama sekali. Sebagai seorang muslim itu tidak menunjukkan, kesehariannya penuh dengan perbuatan fasik. Secara lisan pun yang tidak sedikit pun menunjukkan keimanan, bahkan menunjukkan kekafiran. Kemudian meninggal. Kemudian yang sekelilingnya ini berusaha untuk mensolatinya, didasari oleh rasa kasihan dan sebagainya. Ternyata dalam selama hidupnya itu tidak ada tanda-tanda keimanan. Apalagi kalau nyata-nyata dia itu memang non-muslim. Tapi ada upaya kemudian untuk mensolati. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, maka persyaratan buah-buah mukminun itu tidak ada. Jadi walaupun disolati pun kita tidak ada artinya, karena yang prinsip, yang dasar dari bisa diterimanya sebuah amal itu tidak ada persyaratan. Maka yang percuma. Nah, ini mengingatkan kita juga pada cerita bagaimana Rasulullah berusaha untuk mengislamkan pamannya itu. Tapi mungkin oleh Allah, bagaimana itu adalah kamu boleh saja. Innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sebenarnya kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai, tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Rasulullah ingin pamannya itu meninggal dalam keadaan sebagai mukmin. Lalu Rasulullah berusaha menjelang nazar untuk mentalkin, tapi tidak kunjung bisa. Maka Rasulullah kemudian datang ayat itu, innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi tidak ada gunanya kemudian kita itu mensolatkan jenazah siapapun yang itu secara zahir selama hidupnya tidak menunjukkan imannya. Masih mending walaupun sekali dia mengatakan juga kalimat syahadat, masih dia tergolong sebagai seorang mukmin, sekalipun mungkin masuk fasik, karena dalam amaliyahnya kita menjadi sebagai amaliyah mukmin. Berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka bahwa mukmin ini adalah kesalahan bagi diterimanya amal. Artinya dalam niat pelaksananya dan cara pelaksananya harus sesuai dengan syariat. Nah, orang-orang yang menghendaki akhirat dan berusaha untuk memperoleh dengan melakukan usaha-usaha yang secara syariat dibenarkan untuk mengantarkan akhirat, maka mereka itulah yang telah upaya-upayanya, usaha-usahanya akan diterima oleh Allah, akan dibalas dengan yang baik. Jadi ayat yang sebelumnya dengan yang kedua ini menguatkan. Demikian pula di dalam surah ayat 20.
Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi hatihi wa man kana yuridu hartal dunya nuqtihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan hartal akhirah, akhir itu kan menanam ya. Jadi di sana bisa kita berikan hasil akhirah, tanaman-tanaman atau apa itu yang keuntungan setelah. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka akan kami berikan baginya tambahan di dalam keuntungannya itu. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, akan kami berikan padanya dari dunia itu wa ma'lahu bil akhirati min nasibin, akan tetapi tidaklah baginya di akhirat kelak memperoleh. Jadi tiga ayat ini nyata pada kita, siapapun lah yang menginginkan dunia, Allah akan memberikan. Tapi kalau itu bekerja hanya untuk semata-mata dunianya, maka tidak ada lagi bagiannya kelak ya. Tapi barang siapa yang menginginkan akhiratnya dan berusaha untuk memperoleh akhirat itu, insya Allah akan diberikan pahala kelak ya. Nah, oleh karena itu hadis itu mengatakan, hadis itu ayat wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah olehmu akhirat melalui karunia apapun yang Allah berikan kepadamu. Ini ayat ini mengingatkan kita, jadi sesungguhnya karunia yang Allah berikan kepada kita itu adalah akan menjadi kendaraan kita mengantarkan kita kepada akhirat kita. Bukan semata-mata untuk mencari kesenangan dunia ini. Apapun itu bentuk karunia. Jadi semua karunia yang Allah berikan pada kita itu tujuannya adalah agar kita bisa menggunakannya seperti kendaraan yang akan mengantarkan kita kepada akhirat. Dunia ini disebutkan sedikit. Walakan sana sih bakal minat dunia ini yang sepuluh ya jolali kalau lihat ayatnya ini, dunia yang kita butuhkan itu hanya sedikit. Tapi hendaknya digunakan daripada kita itu kebanyakannya untuk kepentingan akhirat. Karunia apapun itu dari Allah, apakah ini yang bersifat material ataupun immaterial, apakah itu yang bersifat benda, apakah itu yang bersifat tenaga, pikiran, ilmu, hendaknya ini semuanya menjadi fasilitas yang diberikan kepada kita untuk mencapai akhirat. Dunia kita itu tidak butuh banyak, jadi butuh sedikit. Tapi namanya dunia itulah di dalam selanjutnya kan. Nah, apa itu yang kita berarti itulah beberapa ayat yang memberikan penjelasan kepada kita tentang dunia. Ada hadis, sekarang di dalam hadis ini ada bab al-malu khabirahullah, harta itu menarik dan manis. Kalau di ayat itu zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minat dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hasib. Zuyyina lin-nas, dinampakkan indah bagi manusia itu apa? Hubbu syahawat, mencintai dengan syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat itu dari kata sahaya, artinya melalaikan. Syahwat itu berarti segala sesuatu yang membuat kita lalai dari mengingat Allah.
Apa wujudnya? Minanisa, di antaranya wanita, wal-banin dan anak-anak, wal-qanatir muqantarah, harta yang terdiri dari emas dan perak, minal dhahabi wal fiddah, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang gagah. Yang sering mengatakan saya itu ukurannya jajaran, renek jajaran dan rantai. Khailil musawwamah, wal an'am wal harsi, dan tanaman-tanaman, dan binatang-binatang ternak dan tanaman-tanaman. Semuanya dunia oleh Allah dinampakkan indah. Tapi yang perlu kita pahami, dinampakkan indah itu bukan indah yang sesungguhnya. Hanya sementara nampak indah. Baru ini sudah indahnya. Kalau manusia terus mengikuti perasaan indah, tidak ada puasnya. Hari ini kadang-kadang saya itu heran ya, hanya tidak main keras. Itu di ujung jalan sebelum masuk ke arah kiri, itu beberapa showroom mobil. Kayak mobil ini api-api, asik ini kan. Yang nyapa kalau showroom, ada masih bayar. Tanya kenapa mobil kok di api-api? Jawabannya, di antara yang menyebabkan itu karena pemiliknya itu selalu ingin berganti-ganti mengikuti model. Dan ini diikuti tidak ada ujungnya yang melepaskan. Hanya kematian yang bikin puas. Hari ini keluar model ini, beli. Tidak lama kemudian keluar model yang baru ini jual. Itu mulai dibeli. Hanya mengikuti perasaan izwina, dinampakkan indah. Nah, jadi itulah dunia itu kulwah, hadirah kulwah, menarik dan manis. Di dalam hadis Qala Umar ini berdoa, Allahumma inna la nastati'u illa an nafroha bima zayyatahu lana. Ya Allah, kami ini tidaklah berkenan kecuali untuk sekedar senang dengan apa yang penampakan indah pada kami. Kami ini tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali hanya merasa senang dengan apa yang penampakan indah pada kami. Tapi kemudian bertanya, Allahumma inni as'aluka an tunfiqahu fi haqq. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu agar kiranya aku dapat tunfiqahu, bukannya menafkahkannya menurut yang sebenarnya. Jadi Umar ini dengan keindahan dunia yang dia miliki itu bermohon kepada Allah kiranya Allah berikan kemampuan padanya untuk bisa memanfaatkan nikmat keindahan ini menurut yang mestinya. Nah, banyak kan orang mungkin dari memanfaatkan nikmat karunia Allah hanya untuk mencari kepuasan. Tapi Allah mudah. Bagaimana kiranya Allah bisa memberikan pertolongan kepadanya untuk bisa memanfaatkan karunia Allah menurut cara yang semestinya. Maka Allah Ta'ala itu dari Khalifah Umar. Jadi merasa ada dalam kekhawatiran jika sampai beliau mendapatkan nikmat tetapi kemudian tidak bisa memanfaatkannya menurut yang mestinya, maka dia bermohon kepada Allah kiranya Allah memberikan pertolongan kepada beliau untuk selalu membimbing agar kiranya dapat memanfaatkan karunia Allah ini menurut cara yang
semestinya yang diridhoinya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat Zuyyina tadi itu, maka disebutkan di sini begini: Zuyyina lin-nasi fi hadhil hayatid dunya, dinampakkan indah bagi manusia dalam kehidupan dunia ini, min anwa'il malad, min an-nisa'i wal banin, dari berbagai bentuk yang itu menimbulkan malad. Malad itu sesuatu yang merasakan, menimbulkan sensasi kenikmatan, bisa menimbulkan rasa nikmat. Dari apa? Dari an-nisa wal banin, dari bentuk wanita dan bentuk anak-anak. Lalu dikatakan oleh Ibnu Katsir, kenapa kok an-nisa disebutkan? Nah, ini ingin lebih dulu. Fabada bin-nisa, maka disebutkan dalam ayat itu dimulai dengan nisa. Mengapa? Jawabannya di annal fitnah bihinna asyaddu. Karena fitnah yang ditimbulkan oleh wanita itu lebih parah, lebih kuat. Kayak orang bodoh ya, orang pakai kuat. Ini saya boleh bapak-bapak orang bodoh kan pilih. Tapi saya senjata ini semua bodoh. Bapak-bapak kadang-kadang tidak bisa menolak. Bapak-bapak akhirnya dalam fitnah. Nah, jadi kebanyakan bapak-bapak tergelincir karena film Anissa. Kebanyakan tergelincir karena Anissa. Berarti pengatur diri juga Bisa saja itu karena dorongan dari Anissa. Hanya ingin memenuhi apa yang menjadi tuntutan atau kesenangan daripada istri. Seperti itu. Pada Binisa maka dimulai dengan Anissa. Kenapa? Karena fitnah dihina pada apa yang ada dalam wanita itu asyaddu, lebih sakit, lebih kuat. Kama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala maka rotu bagi akan al-dharu ala rijali minan nisa. Rasulullah itu sudah mewanti-wanti dalam tidaklah aku tinggalkan setelah nanti fitnatan al-dharu ala rijal, fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki, yaitu minan nisa, yaitu dari kalangan wanita. Tafsir, kenapa di dalam Zuyyina lin-nasi hubbu-syahawati kok minan nisanya yang disebutkan sama? Kok enggak apa itu bisa kok lainnya? Kan karena wanita ini punya potensi menimbulkan fitnah yang lebih daripada yang ditimbulkan oleh yang lain, yaitu bagi tadi. Nah, kalau kita mengerti begini ini, kok rasa saling nuduh-nuduh. Jadi Bapak Ibu lihat dulu rasa nuduh itu. Tapi bagaimana kita kemudian mensinergikan, mawas diri masing-masing dalam potensi yang mungkin kita anggap berbahaya ini dan kita atasi. Misalkan saya sebagai wanita, oh iya, Rasulullah mengatakan saya punya potensi yang buruk. Maka saya mencoba untuk menjaga potensi itu jangan sampai muncul. Kalau Bapak juga begitu, tidak usah nyala-nyala ini, mari kita bantu ibu-ibu untuk bisa menemukan potensi yang tidak baik itu. Jadi orang tidak ada korupsi. Nah ini daripada data. InsyaAllah masih
lanjutkan. Dan ini ini juga namanya bisa lagi. Kita coba dulu sampai sini. Kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanallah.